Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai variasi soal sifat-sifat logaritma ya. Ini jadi menggunakan sifat 1 sampai dengan 10. Nah, bagi kalian yang kadang mungkin belum hafal, bisa sambil dilihat sifat 1 sampai dengan 10 yang sudah saya jelaskan. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Ini secara umum langkah penyelesaiannya menggunakan sifat yang ke-6 ya. Meskipun nanti ada variasi-variasi yang lain. Oke, yang pertama untuk yang bentuk kiri dulu ya. 9 pangkat 3 log 2. Sifat 6 itu berlaku yang ini dipangkatkan dengan basis harus sama. Ya, pedomannya itu. Sehingga ini ada angka 3, tentu biar menjadi angka 9 harus kita tambahkan pangkat 2. Yang angka 2 berarti ikut. Karena nanti kalau tidak berarti mengubah nilai ya. Jadi kalau kita tambahkan angka 2 di sini, dua-duanya ya, maka ini nggak mengubah nilai, nilainya tetap sama. Berarti yang ini sama saja 9 pangkat 9 log 4 ya. Karena sudah sama nilai yang di sini, ya tentu jawabannya adalah 4. Nah, yang ini jawabannya 4. Kemudian, nah kita perlu menghitung yang ini dulu. Kalau kita perhatikan, 4 log 81. Kita menginginkan agar 4-nya menjadi 2 ya, karena di sini yang dipangkatkan 2. Berarti kan 4 itu 2 pangkat 2 log. Sebetulnya 81 boleh saja kamu pakai 3 pangkat 4. Tapi kalau kita mau menggunakan sifat ke-10, maka pangkatnya harus 2 ya, karena kan sifat 10 itu kalau nanti pangkatnya ini sama bisa dicoret. Ya, berarti kalau memang harus diubah dalam bentuk pangkat 2, 81 itu harus diubah jadi berapa pangkat 2? Tentu 9. Ya. Berarti kalau ini sudah sama, anggap aja kita coret. Sehingga nilai dari 4 log 81 itu sama saja 2 log 9. Berarti yang di sini 2 dipangkatkan 2 log 9. 2 log 9 ya tentu jawabannya adalah 9. Ya karena sudah sama berarti jawabannya 9 itu sendiri. Nah, sehingga jawaban akhir dari soal nomor 1 adalah 4 ditambah 9. Maka jawabannya adalah 13. Untuk soal yang kedua, di sini ada 27 log 72 dikurangi 3 log 2. Di sini basisnya berbeda ya, sehingga kita tidak bisa menggunakan sifat yang ketiga. Sehingga agar basisnya sama, berarti yang kecil, angka 3 ini, biar jadi 27 harus kita pangkatkan berapa? Harus kita pangkatkan 3. Berarti kalau basis ini pangkatkan 3, ya berarti yang angka 2 ini harus dipangkatkan 3 juga. Sehingga bentuk ini menjadi 27 log 72 dikurangi 27 log 2 pangkat 3, 8. Jadi biasanya setiap langkah dalam perhitungan logaritma yang seperti ini, itu ada sifat yang digunakan. Misalkan dari ini ke sini, dia menggunakan sifat ke-10, ya, yaitu menambahi pangkat. Kemudian kalau sudah sama, berarti ini kita gunakan sifat ketiga. Sifat ketiga itu yang kalau basisnya sama, tandanya pengurangan, maka jadi operasi pembagian, yaitu nanti 27 log 72-nya dibagi 8. Berarti ini menjadi 27 log 9. Ya, jadi kalau kita mau detailkan, biar untuk pembelajaran kalian nanti sambil belajar, oh dari sini ke sini pakai sifat 3.
Kemudian kita sudah sampai di 27 log 9. Terserah kalian, cuma memang paling mudah kalau seperti ini kita pakai sifat 5. Sifat 5 itu 27 dengan 9 kita ubah jadi bilangan berpangkat. 27 3 pangkat 3 log 9 3 pangkat 2. Sama-sama 3 pangkat berarti cukup pangkat yang kanan per pangkat yang kiri. Sehingga jawaban akhirnya adalah 2/3. Ya, ini dari sini ke sini menggunakan sifat 5. Itu kalau yang mau masih proses belajar, silakan bisa ditambahkan seperti ini. Tapi kalau yang memang sudah paham ya tidak perlu. Ya, tapi kadang-kadang penting untuk mengingat kembali karena kadang ya sekarang hafal cuma tidak tahu nanti seminggu lagi atau berapa hari lagi mungkin sudah lupa ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Untuk soal nomor 3. Nah, ini ada dua bagian. Pertama yang bagian depan ini ya dengan yang bagian belakang. Karena di sini ada operasi kurang sama perkalian. Berarti tentu yang didahulukan harus perkalian. Jadi yang belakang dihitung secara terpisah ya atau dihitung terlebih dahulu. Kemudian untuk soal nomor 3 ini ya. Misalnya kita menghitung yang belakang dulu ya. Berarti karena di sini perkalian, sifat yang nanti akan kita gunakan adalah sifat 7. Cuma sifat 7 itu berlaku kalau angka 25 dengan angka yang di sini sama. Tentu kan kalau pada saat ini mula-mula belum sama ya, maka kita harus buat sama. 5 ini biar jadi 25 tambahkan pangkat 2. Berarti 2 yang di sini juga kita tambahkan pangkat 2. Sehingga ini kalau kita jabarkan, yang belakang itu menjadi 3 log 25 kali 25 log 4. Sehingga ya ini bisa kita coret yang belakang itu nilainya adalah 3 log 4. Ya, itu yang belakang. Nah, yang depan ini kita menggunakan sifat kelima. Ya, barangkali yang lupa, sifat kelima itu kalau ada A pangkat M log B pangkat N, itu bisa kita ubah jadi pangkat yang kanan, N, per pangkat yang kiri, sisanya A log B. Nah, itu seperti itu sifat 5. Begitu juga kalau kita menemukan bentuk seperti ini, karena ini sama dengan, ya, berarti bisa kita ubah dalam bentuk pangkat yang sebelah kiri ya. Asalkan yang pembilang ini jadi pangkatnya yang kanan, yang penyebut jadi pangkatnya yang kiri ya. Berarti di sini pun begitu. 2 itu kan secara teori sama aja 2/1. Berarti nanti 2 ini milik pangkatnya 6, 1 itu pangkatnya 3. Berarti 2 kali 3 log 6 itu senilai dengan 3 pangkat 1 log 6 pangkat 2 ya. Sehingga ini menjadi 3 log 36. Itu yang depan. Yang belakang tadi sudah kita hitung nilainya adalah 3 log 4. Berarti 3 log 36 dikurangi 3 log 4. Nah, di sini menggunakan sifat berapa? Sifat 3, karena 3 log dikurangi 3 log. Sifat 3, kalau ada pengurangan jadi pembagian. 36-nya kamu bagi dengan 4, maka ketemu 9. 3 log 9 tentu jawabannya 2. Ya, sehingga untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang B. Jadi kalau kamu satu sifat ada yang kelewat atau ada yang tidak paham, maka soal seperti nomor 3 ini sudah kesusahan. Ya, maka harus paham betul sifat-sifat yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk soal yang keempat, ya di sini menggunakan pengurangan, tentu sifat ketiga. Di sini perkalian, tentu sifat ke-7. Ya, jadi sebetulnya nggak harus hafal nama-nama sifatnya, sifat keberapa, yang penting paham prosedurnya. Ya, kalau ada pengurangan, intinya basis harus sama. Kalau ada perkalian, angka yang 49 ini harus sama dengan angka yang 7. Ya, berarti apa? Harus kita ubah basisnya. Yang pertama yang atas. Kita kan di sini ada 4, di sini ada 2. Berarti 2 bisa kita ubah biar jadi 4. Caranya dengan dipangkatkan 2. Ya, kita tambahkan pangkat 2, berarti yang 5 juga harus kita tambahkan pangkat 2. Kemudian ini 49 biar
angka 7-nya juga menjadi 49, ya kita tambahkan pangkat 2 juga. Akar 3-nya juga kita pangkatkan 2. Nah, itu langkah awalnya seperti itu. Sehingga nanti akan kita peroleh 4 log 75 dikurangi 4 log 5 kuadrat, berarti 25, per 2 log 49 dikalikan 49 log akar 3 dikuadratkan, ya berarti akar kalau dikuadratkan akarnya hilang, ya sehingga jawabannya adalah 3. Kemudian ini sudah sama 49 semua, berarti bisa kita coret, ya sehingga nanti yang bawah itu jadinya 2 log 3. Kemudian untuk yang atas ini 4 log 75 dikurangi 4 log 25. Ya, kalau ada kurang, maka nanti jadi pembagian. 75 kalau kamu bagi dengan 25. Ya, ini kalau orat-oratannya ya. Berarti 4 log 75 per 25. Ya, berarti nanti yang atas tentu nilainya adalah 4 log 3. Nah, untuk soal yang ini secara teori mirip bentuk yang nomor 4. Ya, masih ingat ya, atau kalau yang lupa silakan dibuka kembali bentuk 4 yang seperti apa. Bentuk 4 itu yang bentuknya perperan. Kemudian basisnya sama. Ya, basisnya sama. Nah, ini kok belum sama, Pak? Harus kita buat sama. Caranya gimana? Ya, angka 2 ini biar jadi 4, kita tambahkan pangkat 2. Yang 3-nya otomatis ikut ditambahkan pangkat 2. Sehingga ini menjadi yang atas tetap 4 log 3 per yang bawah 4 log 3 kuadrat, berarti 9. Nah, inilah sifat 4. Asal basis yang di sini sudah sama, maka ya simpelnya gini, 9-nya kita pindahkan menempati angka 4. Sehingga 4 log 3 per 4 log 9, ya hasilnya 9 log 3. 9 log 3, kalau kita mau menggunakan sifat kelima juga boleh. Ya, 9 itu kan 3 pangkat 2, log 3. 3 itu ya 3 pangkat 1. Berarti pangkat yang kanan per pangkat yang kiri, 1 per 2. Jadi jawabannya yang B. Untuk soal nomor 5 atau soal yang terakhir pada variasi soal sifat-sifat logaritma. 25 log 3 kali setengah log 125 ya, kali 27 log 4. Nah, di sini kan kalau kita perhatikan ini bilangan berpangkat semua, sehingga kita ubah dulu ya. 25 berarti kita ubah jadi bilangan berpangkat 5 pangkat 2 log 3 itu kan berarti 3 pangkat 1 dikali setengah itu kan berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat min 1 log 125 berarti 5 pangkat 3 dikalikan 27 berarti menjadi 3 pangkat 3 log 4. 4 itu 2 pangkat 2. Ya, ini diubah bentuk pangkatnya. Kemudian kita gunakan sifat kelima. Ya, mudah-mudahan masih ingat sifat kelima itu yang menggunakan pangkat yang kanan per pangkat yang kiri. Berarti yang ini 1 per 2 dikali 5 log 3 dikalikan, nah ini ya 3 per min 1 berarti nilainya min 3 ya, kalau kita mau dikurung lebih bagus berarti kalikan 2 log 5 dikalikan lagi ya pangkat yang kanan berpangkat yang kiri berarti 2 per 3 dikalikan 3 log 2. Nah, kemudian kita kalikan yang bilangan dengan bilangan, kita jadikan 1 ya. Bilangan itu yang ini, setengah min 3 dan 2 per 3. Ya, kita taruh di depan karena ini perkalian kan dibolak-balik urutannya tidak ada
masalah. Setengah kali min 3 kali 2/3. Kemudian, ini kan bentuknya perkalian. Berarti urutannya pun bisa dibolak-balik ya. Kalau kita tetap urutannya seperti ini, 5 log 3 kali 2 log 5, nanti kan bilangannya di sini tidak sama. Nanti nggak bisa dicoret. Maka langkahnya adalah kita mengalikannya yang 5 log 3, kalikan yang belakang dulu. Ya, kalikan yang angka sininya 3. Nah, nanti kan 3 log 2. Baru kemudian yang ini. Ya, baru kemudian yang 2 log 5. Sehingga tinggal kita finishing yang terakhir, langkah terakhirnya adalah, oh ini setengah sama 2/3 ya, 2-nya bisa dicoret. Ini 3-nya juga bisa. Ya, berarti ini 1. 1 kali min 1 berarti min 1. Kemudian, ini kan sama ya. Nah, berarti ini sama saja 5 log 2. Yang belakang 2 log 5. Nah, ini sama juga, bisa dicoret. 5 log 5 itu 1. Berarti jawaban akhir soal nomor 5, min 1 kali 1. Maka jawaban akhirnya adalah min 1. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Sebagai penutup, ini sudah saya siapkan 5 latihan soal untuk kalian, ya, menggunakan sifat-sifat logaritma. Kalau yang nanti masih bingung juga bisa dilihat video pembahasan soal sebelumnya, nanti bisa dicermati kira-kira pembahasannya seperti apa. Langkah-langkah secara umumnya sama ya. Gunakan 10 sifat yang sudah saya sampaikan untuk mengerjakan setiap bagian-bagiannya. Ya, kalau perlu setiap bagian misalkan dari baris pertama ke baris kedua menggunakan sifat 3, lebih bagus kalau kamu tuliskan sifat 3. Nanti kalau mau buat belajar lagi atau mau buat persiapan ulangan harian akan lebih mudah gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa disampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya seperti itu. Sampai jumpa di lain kesempatan.